Masyarakat ekonomi ASEAN menjadi peluang sekaligus tantangan bagi Indonesia untuk menciptakan pasar yang lebih besar. Seperti apa plus dan minusnya bagi DIY, kami mempunyai dialog khusus tentang analisis masyarakat ekonomi ASEAN bersama Direktur Magister Ekonomi Pembangunan UGM, Profesor Triwidodo, yang telah kami rekam Rabu siang. Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui terkait masyarakat ekonomi ASEAN ini. Sebenarnya menurut pandangan Bapak sendiri, MEA itu seperti apa sih Pak? Baik, MEA itu merupakan perkembangan kelanjutan dari integrasi ekonomi. Ya, kita sudah punya ASEAN Free Trade Area, kawasan perdagangan bebas ASEAN, di mana perdagangannya itu sudah dibebaskan. Nah, menurut data saya itu sekitar 96%. Ya, perdagangan di ASEAN ini itu sudah bebas. Nah, ini melangkah ke selanjutnya. Nah, sebenarnya ada lagi custom union, tapi kita bicara masalah MEA. Nah, ini merupakan kelanjutan dari AFTA. AFTA, custom union, kemudian harusnya MEA ini, ya, masyarakat ekonomi ASEAN. Nah, perkembangannya di MEA ini jauh lebih besar dibandingkan AFTA, di mana ada dua yang tambahan, tambahan kebebasan, yaitu tambahan kebebasan orang boleh bebas keluar masuk, ya, tapi meskipun masih dibatasi skillnya, skill labornya, ya, ada tadi dokter, arsitek, kemudian tourism, perawat, dan seterusnya, ada 9. Nah, kemudian yang kedua adalah kebebasan di investasi, ya, modal, ya. Terkait banyaknya masyarakat yang masih belum tahu ini Pak, sebenarnya apa yang terjadi? Apakah sosialisasi dari pemerintah yang kurang atau seperti apa ini Pak? Iya, saya kira sosialisasi pemerintah sangat kurang. Nah, baik itu pemerintah pusat, apalagi pemerintah daerah. Banyak pemerintah daerah yang ketika saya berkunjung dari Sabang sampai Merauke yang pernah saya kunjungi gitu, mereka nggak tahu. Kan gitu. Nah, pemerintah daerah aja nggak tahu, apalagi masyarakatnya. Ini yang saya kira mengkhawatirkan. Atau bisa jadi hal ini terjadi karena masyarakat sendiri tidak merasakan secara langsung dampak dari MEA itu Pak. Menurut Bapak bagaimana? Kalau dari sisi masyarakat sendiri kan sebenarnya kita sudah punya pengalaman di ASEAN Free Trade Area perdagangan. Jadi memang nggak, kalau sampai sekarang belum terasa, karena kita sudah biasa pakai ASEAN Free Trade Area kan perdagangan sudah bebas, ya. Tapi nanti dengan MEA itu jauh lebih terasa, ya, karena orang bebas dan juga modalnya juga bebas. Itu yang saya kira perlu kita perhatikan. Ya. Dampak yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat Indonesia nih Pak, terutama mungkin Yogyakarta, terkait dengan mulai diberlakukannya MEA di Indonesia ini seperti apa? Saya kira bisa menjadi peluang dan juga bisa menjadi tantangan. Ya. Peluangnya adalah kita punya pasar yang lebih besar. Ya, kalau kemarin kita mungkin masih dibatasi di negara kita, ya, tapi kita punya dengan kebebasan masyarakat ekonomi ASEAN ini kita punya pasar yang besar, sehingga dari sisi bisnis itu kalau di dalam ekonomi itu skala ekonominya jauh lebih besar. Nah, tapi juga kalau kita berpandangan domestik gitu, ya, maka juga pasar kita juga bisa diserang. Ya samalah, kita bisa menyerang tapi juga bisa diserang. Tantangannya sendiri apa itu Pak, kalau menurut Bapak tadi? Kalau tantangannya ya diserang itu. Diserang, karena kita memiliki pasar yang paling besar. Paling besar. Ya, saya kira semua pengusaha-pengusaha di ASEAN itu melirik Indonesia. Indonesia itu seksi. Ya. Dari sisi resource-nya ada, sumber dayanya ada, ya, tanahnya luas, ya, kemudian pasarnya juga ada. Itu seksi buat bisnismen ASEAN. Lalu berbicara mengenai sektor-sektor yang ada di Indonesia sendiri, menurut Bapak yang paling bisa menjadi andalan? Nah, saya melihat kalau yang mau dikembangkan, ya, itu adalah sektor-sektor yang punya ketergantungan pada sumber daya. Kalau di dalam istilah ekonomi yaitu sektor-sektor yang memiliki keunggulan komparatif namanya. Seperti apa itu Pak contohnya? Yaitu yang berdasarkan atas kekayaan sumber daya alam kita. Entah itu tambang, ya, entah itu minyak, entah itu batu bara, dan seterusnya. Nah, harusnya kita bisa
membuat rantai lebih panjang industri tadi. Tidak hanya diekspor dalam bentuk mentah, tapi diekspor dalam bentuk bahan yang sudah jadi. Sehingga kemudian kita mendapatkan value added-nya. Pabriknya ada di Indonesia, itu yang penting. Kalau yang paling belum siap, apa nih Pak? Kalau yang paling belum siap, saya kira berkaitan dengan, terus terang kalau misalkan kita ngomong di Jogja ya, itu adalah industri kecil. Industri kecil. Industri kecil. Mengapa Bapak bilang belum siap? Meskipun mereka sangat kuat ya, sangat kuat di dalam fleksibilitas mereka karena skalanya kecil ya. Tapi kalau dilihat dari standarisasi misalkan, itu kan kita nggak ada standarisasi. Standarisasi yang dimaksud ini produknya atau? Produk standarisasi produk. Tapi bukankah banyak dari produk-produk yang dihasilkan di DIY seperti mungkin produk padat karya seperti tembaga itu sudah diekspor ke luar negeri. Betul. Tapi Bapak masih bilang itu masih belum. Kalau yang sudah orientasi ekspor itu oke. Tapi kan juga banyak yang sektor-sektor informal yang juga kita lemah kan itu. Ya. Berbicara mengenai pariwisata di DIY, ini salah satu sektor yang paling diandalkan ini tentunya ya Pak ya. Sudah siap belumkah? Kalau dari sektor pariwisata dan juga itu termasuk salah satu yang tadi dibebaskan ya. Kalau kita ngomong MEA itu sebenarnya concern kita pada dua hal ya. Satu ada bagaimana dengan kebebasan modal. Itu nanti modal masuk. Ya, modal masuk. Yang kedua adalah dari sisi tenaga kerja yang skill labor. Nah, salah satunya adalah tourism. Ya, itu nanti juga berdampak pada Jogja. Nah, kita siap tidak? Misalkan ya, katakanlah misalkan di sektor tourism, katakanlah hotel. Hotel kemudian itu dimiliki oleh misalkan Thailand atau dibelilah karena ada kebebasan investasi ya. Kemudian membeli hotelnya. Ya, membeli hotel kemudian mereka punya kebebasan. Loh, saya perusahaan Thailand, loh saya perusahaan Singapura, saya punya tourism tenaga kerja tourism di sektor saya di sana. Saya bawa aja ke sini ya gitu. Itu tantangan buat kita. Ya. Nah, sehingga kemudian saya bayangkan itu bagaimana kita dengan MEA ini kita tetap bisa mempertahankan tenaga kerja kita. Peluangnya dari sektor pariwisata Pak, mungkin selain dari banyaknya turis yang nanti akan masuk ke sini, apa menurut Bapak? Kalau pasarnya semakin luas. Pasarnya semakin luas. Selain itu, apakah tidak membantu UKM-UKM yang ada di sini untuk semakin berkembang? Kalau kemudian pemerintah bisa atau masyarakat bisa memanfaatkan itu akan lebih baik. Ya, tetapi kalau misalkan kita menjadi kalah, ya tadi ya dengan adanya dikuasai sektor formalnya, hotelnya dikuasai, atau sektor formalnya dikuasai, tapi kemudian mereka menggunakan tenaga turisme dari negara mereka. Nah, ini yang bahaya. Ini menjadi menarik saat Bapak tadi bicara bahwa usaha kecil itu justru menjadi satu usaha yang cukup terancam di antara MEA ini. Sebenarnya apa yang salah langkah nih Pak dari pengusaha-pengusaha kecil di Indonesia, khususnya di Yogyakarta, sehingga kurang siap terlihat untuk menghadapi MEA saat ini? Kalau saya melihat adalah pemberdayaan. Pemberdayaan dari sektor kan sebenarnya kalau saya ngomong itu adalah sektor informal. Sektor informal kita itu dibiarkan saja. Ya, pemerintah tidak mengapa sektor informal itu dibiarkan aja? Karena pemerintah nggak punya peluang untuk mengembangkan sektor formalnya. Ya, sehingga kemudian masyarakat untuk mendapatkan penghidupan yang layak ya mereka pakai sektor informal, mau tidak mau seperti itu. Masih menarik Pak tentu saja perbincangan terkait MEA dan juga usaha kecil menengah. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Pemirsa, kami akan segera kembali, tetap bersama kami di Net Yogyakarta.